Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berjumpa lagi di pertemuan 10 ya. Untuk pertemuan 10 terkait mata kuliah rekayasa perangkat lunak itu pembahasan sudah masuk ke studi kasus penerapan Enterprise Resource Planning dengan menggunakan metode OOAD ya. Adapun metode OOAD adalah singkatan dari Object Oriented Analysis and Design. OOAD merupakan suatu metode untuk menganalisis informasi mengenai konteks sistem dapat mendukung dalam menangani data dengan jumlah besar ya, yang dapat mendistribusikan ke departemen terkait dan dengan pendekatan analisa perancangan user interface dan pemrograman yang berorientasi objek menggunakan UML dalam perancangan sistem informasinya. Nah, salah satu metode yang memungkinkan menggunakan UML dalam perancangannya adalah ini ya, OOAD. Nah, adapun studi kasus penerapan ERP pada metode ini yaitu berikut ini akan menggambarkan penerapan ERP menggunakan metode OOAD untuk sistem penjualan atau sales and distribution. Diagram UML yang menggambarkan yaitu diagram use case dan activity diagram. Nah, ini untuk contoh activity diagram proses bisnis sistem berjalan penjualan sebelum penerapan ODO ya. Nah, diagram ini untuk diagram activity diagram ini ya, memiliki tiga streamline. Yang pertama adalah kasir, yang kedua staf operasional, dan yang ketiga adalah pelanggan ya. Streamline ini menggambarkan suatu aktivitas dari aktor tertentu gitu ya. Nah, untuk format pembuatannya, untuk model pembuatannya itu tidak sama dengan format pembuatan yang ada di kampus kita ya di BSI. Jadi untuk modelnya rekan-rekan tidak perlu tiru ya, tetapi yang kita pelajari di sini adalah alur dari sistem berjalan terkait jualan ya. Nah, untuk sistem ini dimulai dari staf operasional. Staf operasional akan menerima pesanan pelanggan ya yang dilakukan yang telah diberikan oleh pelanggan. Kemudian selanjutnya staf operasional akan memeriksa barang apakah barang yang dikirimkan oleh pelanggan itu tersedia atau tidak. Jika barang tersebut tersedia ya, maka kasir akan menerima barang, kemudian kasir akan menerima pembayaran dan menuliskan faktur ya, kemudian akan menyerahkan barang dan faktur tersebut, dan faktur ini memiliki salinan faktur penjualan. Nah, biasanya di sini berupa berkas ataupun gambar paper dan proses berakhir untuk kasir. Nah, untuk staf operasional tadi, karena tadi ada decision di sini ya. Nah, jika kondisinya tidak, artinya kasir staf operasional tidak memberi barang, tidak menerima barang ya, tidak menerima barang dari pelanggan, maka staf operasional akan melakukan konfirmasi pada pelanggan. Dan pelanggan di sini jika kondisi pelanggan itu iya ataupun sudah memberikan barang, maka pelanggan akan menerima faktur yang sudah diberikan oleh kasir. Nah, di sini untuk pelanggan itu sifatnya pasif ya rekan-rekan. Jadi harusnya untuk penjualan memang diawali oleh pelanggan. Nah, tapi di sini kasusnya yang berperan aktif adalah staf operasional ya, seperti itu. Jika rekan-rekan menyesuaikan dengan format yang BSI pasti akan ada perbedaan mulai dari alurnya, kemudian posisi
posisi simbol, kemudian juga swimline-nya seperti apa dan seterusnya. Ini hanya alur, rekan cukup dipahami saja. Kemudian untuk selanjutnya ada proses bisnis sistem berjalan penjualan setelah penerapan ODO gitu ya. Setelah penerapan aplikasi. Nah, ini sistem usulan ya. Juga sama, ada pelanggan, ada kasir, ada staf operasional. Kalau di sini yang paling berperan aktif adalah kasir. Kasir menerima pesanan, apakah pesanan tersedia atau tidak. Jika iya, maka proses selanjutnya akan dilakukan. Jika tidak, maka kasir akan menginformasikan barang bahwa barang tersebut tidak tersedia kepada pelanggan. Selanjutnya, eh, selanjutnya proses akan berakhir jika barang tidak ada ya. Namun, jika barang tersebut ada diterima oleh kasir dari pelanggan, maka Nah, input data pelanggan dan pesanan barang, menyetak pesanan, menunggu pembayaran, menerima pembayaran, kemudian input pembayaran, mencetak faktur pembayaran yang dilakukan oleh kasir, lalu akan muncul sebuah berkas faktur penjualan, lalu faktur tersebut diberikan kepada penjual, kepada pelanggan, mohon maaf. Nah, terkait dengan staf operasional ini juga sama, untuk staf operasional menerima data pesanan, mengambil barang sesuai pesanan, memberikan barang, kemudian semua data proses yang ada di sini sudah terekap dalam sebuah database, yaitu dengan nama DB toko toko Sofiah ya. Begitupun semuanya proses akan berakhir setelah data masuk ke dalam sistem dan tercetak dalam bentuk faktur seperti itu. Nah, ini untuk alurnya. Ini ini cukup berbelit-belit ya untuk alurnya. Nah, teman-teman bisa sederhanakan dengan format teman-teman, dengan alur teman-teman sendiri ya, seperti itu. Intinya adalah proses ini menceritakan tentang sistem penjualan yang ada dalam software yang kemarin sudah kita bahas di pertemuan 9, itu terkait software yang open source, alurnya seperti ini gitu ya. Kemudian untuk contoh use case model sales and distribution seperti ini. Ada dua aktor. Yang pertama adalah staf operasional dan yang kedua adalah kasir. Kemudian aktor ini mengakses banyak sekali use case ya. Untuk kasir itu mengakses 4 use case mulai dari membuat faktur penjualan, mencetak faktur penjualan, menginput data pesanan, dan menginput data pelanggan. Untuk staf operasional, dia dapat menginput data barang yang di stok dan menginput data supplier. Semua use case yang telah diakses oleh kasir maupun staf itu berada dalam posisi kotak seperti ini yang biasa kita kenal dengan istilah boundary seperti itu. Nah kalau ini lebih mudah kita pahami ya teman-teman. Biasanya pengembangannya kita gunakan fungsi extend ataupun include ya. Seperti itu. Ini untuk pertemuan 10 ya. Barangkali itu, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.